Hey, hello guys, hello my Healing Vibes family. How are you today? Aku harap kalian semua sehat dan baik-baik saja. So, today's video I'm gonna make video about. Jadi di video kali ini aku akan membuat video tentang siapa diri kamu sebenarnya, who truly you are. Untuk yang baru di channelku, welcome, dan untuk kalian yang nonton kembali dan my subscriber, I love you so much. So di sini ada 3 kartu, Two of Swords, Page of Wands, and King of Pentacles. Jadi pilihlah kartu yang kalian ingin pilih sesuai intuisi kalian. Oke? Jadi it doesn't mean like mungkin kayak di kartu ini kan yang kayak kelihatannya paling bagus King of Pentacles, but you know like isi readingnya kan overall tidak hanya terdefinisikan dari hanya satu kartu yang muncul di awal ya guys. So pilih dengan intuisi kalian, dan kalau kalian udah pilih, see you in your pile. Okay, let's jump into your videos. So hi, hello, untuk yang pilih PL1, Two of Swords. Jadi kalian dapat 6 kartu tarot di sini. The High Priestess, The Hermit, Six of Wands, The Fool, Five of Wands, Knight of Wands. Jadi hal yang pertama banget aku tangkap adalah you are very spirit, you know like you are free spirit. Kalian adalah jiwa yang suka kebebasan, you know. Adanya Five of Wands and Knight of Wands, and also the Fool. Jadi kalian tuh suka mengeksplorasi hal-hal yang baru. Kalian tuh suka menjadi diri kalian sendiri. You don't care what other people say about you, you know like. Jadi kamu tuh nggak terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu, karena kalian adalah seorang leader. Kalian adalah seorang yang suka mencoba hal baru gitu. Jadi terkadang ada beberapa waktu di hidup kalian ketika kalian ingin memulai sesuatu, tapi sahabat kalian atau orang lain sepertinya kayak kurang mendukung kalian gitu, and you are still gonna do that. Kamu akan terus melakukannya meskipun kamu tahu bahwa orang-orang lain tuh nggak akan follow kamu. I mean like mungkin di awal kayak orang lain tuh sering ngomongin kamu, tapi itu bukan salah kamu, because you are so unique, you know. Kamu adalah seseorang yang suka mengeksplorasi hal-hal yang unik. But I also feel like, jadi meskipun kamu adalah sosok yang sangat free spirit, seseorang yang menyukai kebebasan, mungkin ada beberapa di antara kalian yang menyukai, you know, kayak travel, atau menyukai you know like anak alam gitu, yang suka mendaki gunung gitu. Mungkin kamu tipe-tipe seperti itu ya. Kalau enggak, mungkin kayak dalam hal style atau dalam memilih sesuatu pun kamu adalah pribadi yang unik, because you are the one and only. Kamu nggak akan checking out other people's, you know. Dan bahkan orang lain tuh terkadang kagum gitu. Meskipun ada beberapa orang yang mungkin akan menentang kamu, akan menganggap kamu aneh, but aku merasa kayak di sini banyak juga orang yang mengagumi kamu loh di sini. Banyak orang yang kayak, you know, dia tuh kayak salut aja sama kamu dengan keberanian kamu, dengan kemampuan kamu, dengan kreativitasan kamu. Karena aku merasa bahwa kamu tuh punya banyak energi di sini. Dan untuk kalian, mungkin ada beberapa di antara kalian yang mungkin ya suka untuk having your own company, kayak mungkin ingin mempunyai pekerjaan untuk dirimu sendiri, become freelance, seperti itulah, you know. Aku merasa bahwa kamu nggak suka kerja untuk orang lain gitu. Even kayak ketika kamu kerja untuk perusahaan, kerja dari jam 7 sampai jam 3 sore, itu tuh bukan tipe kerja untuk kamu. Jadi kamu lebih suka pekerjaan yang bebas,
dimana kamu punya kebebasan waktu, punya kebebasan ruang. Jadi ya, dan hal ini pun terkadang membuat orang lain tuh terasa kayak bimbang sama kamu, too absurd, karena ya di dalam lubuk hatimu kamu mempunyai sifat yang penyuka kebebasan. Kamu adalah seorang inventor, visioner. Kamu suka mengeksplor hal-hal baru yang bahkan orang lain mungkin gak tahu ya. Tapi mungkin orang lain tuh hanya melihat sisi outside kamu, kayak karena aku merasa kamu tuh punya tendensi kayak sebagai seseorang yang sebenarnya tuh di mata orang lain pembawaannya tenang, kalem, dan ketika misalkan nih kamu ada masalah, kamu pun gak yang langsung emosional, but kamu tuh kayak lebih check in yourself, mengkoreksi dirimu sendiri, dan juga kayak mengevaluasi semua keadaan yang udah terjadi gitu. Kamu bukan tipe orang yang suka marah-marah, suka nyalahin orang. You are not like that. Kamu adalah seseorang yang tetap mendengarkan intuisi kamu. Dan aku merasa bahwa di sini pun kamu adalah seseorang yang cerdas gitu. You are intelligent. Kamu cerdas. Kamu suka berguru dengan orang lain. Mungkin kalau misalkan kamu menemukan bahwa dirimu kayak masih kurang, kamu masih belum sempurna, kamu akan cari tahu loh. Kamu akan berusaha untuk memperbaiki dirimu sendiri. That's what I see. The high priestess. Even bahkan ketika kamu gak tahu masa depanmu kayak apa, kamu gak akan tahu kan, misal kamu ingin get out from your job, pergi dari kerjaan kamu dan juga memulai suatu awal yang baru. Meskipun kamu belum tahu akan seperti apa jadinya nanti, tapi kamu adalah seseorang yang sangat pemberani. Kamu punya suatu kebijaksanaan di dalam dirimu. Di sini mungkin orang lain melihat kamu dari sisi yang kayak diem, tapi sebenarnya kamu tuh punya jiwa yang petualang gitu. It's kinda too opposite, but you are so unique. Itu kayak seperti berkebalikan gitu. Jadi apa yang orang lain lihat kamu dari luarnya dengan siapa diri kamu sebenarnya, it's totally different, sangat berbeda. Makanya kadang-kadang orang lain tuh kayak bimbang gitu. Mereka bahkan bingung what truly you are. Mereka tuh bingung karena mereka hanya melihat dari sisi luar kamu saja. Ketika kamu mungkin diem, kalem, pembawaannya tenang, bijaksana, bahkan mungkin kamu terlihat seperti seseorang yang lebih dewasa gitu secara pemikiran. Dan juga kamu adalah seseorang yang eksploratif, suka belajar, kamu punya tingkat rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga ketika ada apa-apa, misalkan kamu merasa kayak ada yang miss dalam hidupmu, kamu pasti akan mencari tahu, kamu akan belajar. Selain itu juga aku merasa bahwa kamu adalah seseorang yang bekerja keras di sini. Kamu tuh berani, kamu tuh bekerja keras. Jadi ketika aku merasa bahwa ketika kamu benar-benar ingin menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya, show who truly you are. Mungkin selama ini kamu diem kan, di lingkungan hidupmu yang lama kamu diem, tapi hati kamu tuh seperti sudah memanggil, let's be adventurous, kayak ingin menunjukkan kepada dunia, kepada semua orang bahwa kamu tuh punya sisi lain loh. Kamu tuh adalah seorang yang unik gitu, yang unik. Jadi kamu tuh gak akan mungkin ada prosesnya, tapi aku merasa bahwa kamu perlahan akan mulai membuka dirimu, menunjukkan kepada dunia bahwa kamu adalah orang yang sangat berwarna. Kamu adalah seseorang yang sangat passionate, kreatif. Kamu punya ide-ide baru, dan kamu tuh gak akan takut untuk memulai hal yang baru. Kamu pun gak akan takut dibenci orang lain. Kamu akan terus maju menggapai impian kamu. It's amazing. Bagus banget sih. Bagus banget.
kamu adalah seseorang yang pantang menyerah, dan kamu berani mengambil resiko. It's amazing, you know. And yeah, what's more? Oh iya, aku merasa bahwa ya mungkin untuk kalian yang saat ini struggling, kayak sedang merasa bimbang, merasa bingung untuk arah karir. Mungkin kalau kalian saat ini masih merasa kayak aku tuh sifatnya diem kok, aku pemalu. Tapi aku merasa dengan sangat kuat di sini bahwa kamu tuh lebih akan benar-benar menjadi dirimu yang sebenarnya, akan benar-benar bersinar ketika kamu tuh benar-benar menjadi sosok yang adventurous ini, sosok yang mulai untuk membuka hal baru gitu, memulai hal baru, taking a risk, kayak mengambil resiko, karena kita kan nggak tahu awal yang akan kita mulai akan memberikan kita apa. Don't be afraid of failure. Jangan sampai takut untuk gagal. Kegagalan adalah proses untuk menuju keberhasilan, dan aku merasa bahwa kamu mampu kok. You are brave enough. Kamu tuh berani banget. Kamu tuh akan go for what you want. Kamu akan mengejar impianmu. Jadi kalau memang panggilan hatimu adalah ke arah misal jadi entrepreneur, jadi freelance, you know, jadi tiktokers, selebgramers, or youtubers, or whatever, just go for it. Ketika kamu mulai mendengar sesuatu dalam hatimu, ikuti aja, just enjoy the flow, like ikutin aja, karena kamu akan menjadi dirimu yang sebenarnya, jadi seseorang yang bersinar, dimana orang lain akan benar-benar merecognize, kayak benar-benar mengakui keahlian kamu ketika kamu benar-benar mengikuti kata hatimu, ketika kamu benar-benar fokus terhadap kekreativitasanmu, fokus terhadap sisi beranimu, you know, because kamu sangat unik di sini. You are the one and only. Jadi ya gimana ya, just let go of something that not deserve for you. Lepasin aja semua yang gak pantas untuk kamu, karena kamu itu mempunyai sifat yang mungkin orang lain tuh gak punya, atau mungkin sangat jarang. Jadi ya, follow your heart. Itu aja sih. Next kita masuk ke romance. Dan you know, romance-nya kalian dapat 4 kartu romance. Free yourself, very soon, new love, attraction. Lagi-lagi muncul kata free, freedom. Kamu adalah seseorang yang benar-benar menyukai kebebasan. Dan ketika masuk ke dalam hal percintaan, aku merasa bahwa kamu ya, I think saat ini kamu mungkin sudah lama single gitu. Kamu sedang ingin menikmati waktumu, menikmati kebebasan kamu. Bahkan aku merasa bahwa ketika kamu dalam relationship, ketika kamu di dalam suatu hubungan, kamu pun tetap kayak pengen jadi seseorang yang bebas. Kamu tuh gak akan cocok dengan sosok pasangan yang posesif, suka controlling gitu, suka ngatur-ngatur kita. Kamu bukan tipe orang kayak gitu di sini. Jadi mungkin dalam beberapa waktu ini kamu memutuskan untuk single, and it's time to take back control of your life. Ini adalah saatnya untuk kamu untuk mengambil kendali di dalam hidupmu. Free yourself. Udah deh. Mungkin kalau panggilan hatimu saat ini sedang fokus ke arah building your finance, kayak membangun finansial kamu, and kamu harus ikutin kata hatimu itu. Bebasin diri kamu dulu, karena jodoh gak akan kemana kok, you know? Jangan khawatir, pasti ada jodohnya. Because what coming to you is beautiful. Very soon, clearly decide what you want to share, so that it comes to you now. New life, a new person has stirred your romantic feeling and attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Jadi aku merasa banget akan ada seseorang yang datang ke hidup kamu.
mungkin untuk kalian yang selama ini sangat mencintai kebebasan, you have to be so grateful, karena akan ada seseorang yang datang ke hidupmu dengan sangat cepat, dalam waktu yang dekat, dimana kamu akan merasa kayak instant attraction. Tiba-tiba meskipun kayak kamu baru kenal dengan orang itu, kamu kan merasa kayak kok gimana ya, kayak udah familiar aja, kayak udah kenal orang itu gitu. And mungkin kamu akan dari single jadi mingle, you know, a new person. Ya pasti orang baru sih. And kamu akan merasa kayak lebih romantis lagi. Tapi overall, kamu tuh adalah seorang yang sangat menyukai kebebasan. Meskipun dalam relationship sekalipun, kamu tetap menuntut kebebasan gitu. Kamu gak suka jika orang lain tuh kayak kontrol kamu gitu. Jika pasangan atau sahabat kamu atau keluarga kamu terus terlalu mengatur hidupmu, kamu gak suka kayak gitu. Oke? Next ada kartu Food and Hunger and Native American. And pile 1, you know you are wonderful, free spirit. Aku merasa bahwa kamu sebenarnya adalah orang yang sangat intuitif. Kamu adalah seseorang yang, you know, Native American. Dia tuh adalah suatu suku yang sangat spiritual. Dia tuh sangat atau bahkan mungkin ada di antara kalian yang mempunyai past life sebagai Native American, you know. Dan juga itu sebabnya kenapa kalian menuntut kebebasan. Because Native American itu adalah suku yang sangat free spirit. Mereka bebas, mereka juga sangat spiritual. Dan mungkin kamu adalah seseorang yang saat ini sangat spiritual mungkin. And next dan aku merasa bahwa mungkin di masa lalu kamu, I'm sorry to say this, but mungkin ada beberapa di antara kalian yang mengalami kayak kelaparan, kesulitan untuk mencari makanan. And that's why in this lifetime, itu kenapa di hidup saat ini, di kehidupan kamu saat ini, kamu merasa bahwa kamu harus bekerja keras gitu. Kamu harus memenuhi kebutuhan pokok kamu ya. Kayak misalkan kamu pengen punya pekerjaan yang bagus, kamu pengen punya gaji yang bagus juga, kamu pengen punya stabilitas yang bagus. Karena mungkin di masa lalu kamu, di kehidupan yang sebelumnya, kamu pernah mengalami kayak benar-benar mungkin I'm sorry kelaparan, dan juga benar-benar susah cari makan. Makanya di kehidupan saat ini kamu menjadi seseorang yang sangat pekerja keras, dan kamu gak akan menyerah untuk mengejar impian kamu. Nah, that lesson is amazing. You are, I think, aku rasa kayak mungkin beberapa di antara kalian adalah old soul, jiwa tua yang memang sudah bereinkarnasi di sini beberapa kali gitu. Jadi kamu mempunyai suatu kebijaksanaan dan perasaan yang menyukai kebebasan gitu. Karena aku personally I'm an old soul, jadi aku pun gak suka kayak diatur-atur gitu. I'm sorry, I mean it doesn't mean like I'm not follow the rule. Aku tetap mengikuti peraturan, but I just don't like to be with someone that's controlling. Aku gak suka sama orang yang controlling. Aku lebih dibandingkan ketemu dengan orang-orang toxic, I love by myself. Aku lebih milih sendirian. Aku lebih milih bebas gitu, tanpa mikirin apa yang orang lain katakan tentang aku. It's kinda maybe you can relate to me. Mungkin kamu dapat terkoneksi dengan aku dalam hal itu. Dan the last for you is oracle card. Jadi pesan apa yang higher being atau your spirit guide sampaikan. Pesan-pesan untuk kamu adalah you have 4 oracle card. Kalian dapat 4 kartu oracle. The spark of hustle, follow through. What does your soul say? Soul on fire.
Oh my god, jadi sometimes kadang-kadang inilah hal yang membuat aku tuh wonder gitu, kayak terheran-heran, kok bisa ya semua kartu yang muncul meskipun dari beberapa deck itu benar-benar relate gitu, kayak terhubung satu sama lain. First, the spark of hustle. I told you, aku udah cerita tadi bahwa kamu adalah seseorang yang bekerja keras, kamu tuh pantang menyerah, kamu adalah seseorang yang berani, dan kamu tuh gak akan menyerah mengejar impian kamu. The spark hustle. Kamu punya energi yang sangat besar, dimana kamu dapat memanifestasikan apa yang kamu inginkan di sini. Kamu gak takut ambil resiko, bahkan kamu pun gak peduli. Kamu gak peduli apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. And next, follow through. Jadi untuk kamu, I know you love freedom. Aku tahu kalian suka kebebasan. I know kalian tuh bener-bener leader gitu, at least for yourself. Mungkin kalian lebih suka kayak kerja untuk diri kalian sendiri dibandingkan kerja maybe like kantoran gitu. Yeah, you know, life is not like that, unfortunately. Jadi sayang banget hidup tuh saat ini mungkin gak seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang belum menemukan jati diri kalian, yang mungkin masih kerja kantoran just like me, just enjoy the flow. It's okay, like di samping kamu mengejar impian kamu bisa kok tetap enjoy your life. Oke lah, gak apa-apa. Kita saat ini masih ada di lingkungan yang mungkin gak membuat kita nyaman, tapi ikutin aja arusnya, karena percayalah bahwa akan ada hal yang baik. Suatu saat nanti kita akan bisa mewujudkan mimpi kita menjadi nyata, karena kamu bisa kok, dan kamu adalah seorang pekerja keras. No matter what happen, you know, kamu akan fight for that. Next, what does your soul say? What I told you. And I'm gonna merge these two cards and soul on fire. Aku akan menggabungkan dua arti dari kartu ini. Jadi apa sih yang jiwamu katakan, apa sih yang hatimu katakan, apa sih yang intuisi kamu katakan, and soul on fire. You know, like what I told you, seperti yang aku udah bilang tadi, bahwa kamu tuh sebenarnya adalah seseorang yang penuh dengan kekreativitasan, seseorang yang penuh dengan authenticity. Kamu adalah seseorang yang unik. Kamu nggak takut untuk memulai suatu awal yang baru. Dan aku merasa kayak di sini jiwa kamu tuh benar-benar memanggil kamu saat ini untuk memulai suatu awal yang baru, untuk benar-benar menjadi dirimu sendiri. Karena mungkin saat ini ya, kamu masih kayak terikat dengan pekerjaan kamu, masih terikat dengan lingkungan yang not really fit with you, like gak terlalu cocok dengan kamu. Dan coba deh dengerin apa yang hatimu katakan, karena aku merasa bahwa kamu tuh akan sangat bersinar. Kamu akan mendapatkan pengakuan, recognition dari orang lain ketika kamu benar-benar mendengarkan apa kata hatimu. Oke. Pile 1, thank you so much for watching. I hope you like this video. If you like, please like, subscribe, and comment. Jadi maaf kadang aku ngomongnya campur dengan bahasa Inggris, tapi you know, it's reflect gimana ya, kayak otomatis aja gitu. Bahkan aku pun bingung, kadang aku tuh ngomong bahasa Indonesia tuh bingung, kayak harus mikir dulu gitu. Tapi tetap kok ketika misal aku kayak ngomong pakai bahasa Inggris, habis itu aku translate gitu. So yeah, I hope you understand me and I hope you like this video. Jadi you are very free spirit. Kamu adalah seseorang yang mempunyai jiwa yang bebas, and that's amazing. I love you guys, and yeah, see you in my next video. Hey, hello guys yang pilih PL2.
Page of Sword. Jadi it's amazing. Kalian dapat 10 kartu tarot di sini. I will explain it. Page of Wands, Ace of Swords, The Lovers, Seven of Wands, The Moon, Head of Cups, The Star, Seven of Cups, Ten of Wands, and Nine of Wands. So yeah, jadi aku merasa bahwa who truly you are, siapa sih diri kamu sebenarnya? Aku merasa bahwa di sini kamu adalah seseorang yang cerdas, tentunya kreatif, but you are very intuitive. Kamu adalah seseorang yang sangat intuitif. Dan kalau aku melihat kartunya di sini banyak banget warna ungu, banyak banget warna ungu. So I feel like beberapa di antara kalian ada yang memang mungkin empath atau mungkin punya clairvoyant, punya spiritual ability gitu kan. Beberapa di antara kalian terkoneksi dengan dunia spiritual. I can feel that. Jadi kalian adalah seseorang yang mempunyai suatu ide. Kalian banyak mempunyai ide di sini. Kalian adalah orang yang cerdas dan kreatif, sehingga kalian tuh terkesan kayak mempunyai bakat dan minat yang banyak. Aku merasa kayak di sini. Kalian mungkin mempunyai banyak hobi di sini. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang menyukai banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Dan aku merasa kayak kalian juga seseorang yang mudah mengambil keputusan di sini. Aku merasa bahwa keputusan yang kalian ambil itu banyak berasal dari intuisi kalian. I can feel like kalian adalah seseorang yang sangat intuitif di sini. Muncul the Moon, Eight of Cups, the Star, Seven of Cups. Kalian juga adalah seseorang yang sangat dreamy gitu. Mungkin beberapa di antara kalian memang suka berimajinasi gitu kan. Imajinasi kalian tuh bertumbuh gitu, bagus juga. And I can feel that mungkin terkadang ya kalian tuh, aku merasa bahwa kalian adalah orang yang sensitif. Jadi terkadang tuh kalian bisa kayak merasa bimbang, galau, sensitif banget. Aku merasa mungkin ada beberapa di antara kalian yang clairsentience, kayak benar-benar mempunyai kepekaan terhadap perasaan kalian. I do, just like me, you know. Dan juga aku merasa ada beberapa di antara kalian yang empath, kayak benar-benar kalian tuh bisa merasakan tingkat sensitivitas yang tinggi. Jadi kalian tahu apa yang orang lain rasakan, apa yang orang lain pikirkan tentang kamu tahu itu. Dan aku pun merasa bahwa kalian tuh selalu kayak masuk ke dalam perasaan kalian, masuk ke dalam hati kalian, benar-benar deep. Kalau kalian mengamati gambar Eight of Cups di sini, benar-benar kayak putri duyung yang menyelam ke laut, and that's make me feel like laut itu kan air itu kan kayak perasaan gitu, water. So I mean like kalian tuh mempunyai perasaan yang sangat dalam. Kalian dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan juga kalian adalah seseorang yang dreamy. Kalian mempunyai banyak mimpi dalam hidup ini. Rasanya tuh banyak banget yang ingin kalian capai. But you are the star. You can do it. Kamu mempunyai kemampuan untuk mencapai kesuksesan itu. Cuman balancekan antara sisi logis kalian dan sisi perasaan kalian. Karena aku merasa bahwa kalian lebih dominan ke arah perasaan ya. Aku juga merasa bahwa kalian adalah seseorang yang bekerja keras di sini. Bekerja keras sehingga kalian tuh kayak entah kenapa ya, seperti mempunyai tendensi untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu. Atau bahkan kalian mengambil tugas dari orang lain. Misalnya kayak di kerjaan, kalian mungkin kayak ada teman kalian yang kesusahan,
karena kalian tuh orangnya baik, kalian bantuin mereka, tapi akhirnya apa? Kamu merasa sedikit kayak kelelahan gitu, kamu merasa sedikit kayak mempunyai beban gitu, you know. So, dan aku juga merasa kayak di sini tuh orangnya melankolis, orangnya bagus kalau urusan yang kreatif. Kayak mungkin untuk kalian karir yang cocok adalah karir yang mengikuti kekreativitasan kalian, you know. Aku nggak merasa kayak ada sisi adventures, I mean like this mean like that. I mean kalau di PL1 tadi aku merasa kayak bener-bener terasa terbawa hawa-hawa kebebasan gitu, kayak orang yang rebel gitu. Aku merasa bahwa kalian tuh kayak lebih kalem orangnya di sini, orangnya lebih sopan, mungkin kayak service-nya kayak mungkin ke orang lain kalian lebih kalem, diem, sopan di sini. Tapi ketika kalian sendiri, mungkin kayak kalau kalian di rumah gitu, kalian tuh kreatif. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang mempunyai hobi menggambar, menyanyi, melukis, dancing, you know. Soalnya lihat sih kayak gambar Seven of Cups di sini dan gambar The Lovers di sini, kayak banyak banget kayak yang menunjukkan tentang sisi kreativitasan kalian. Dan gambar yang muncul pun sangat cantik dan sangat kreatif, sehingga aku merasa bahwa karir yang paling cocok untuk kalian adalah dimana kalian bisa mengembangkan sisi kreativitasan kalian dengan maksimal. Kalau aku merasa mungkin karir yang kayak menggunakan fisik, karir yang mungkin kayak kerja kantoran yang full day, kayak misalkan ya kayak gitu, intinya pekerjaan yang menguras tenaga, itu akan sangat melelahkan kamu sih. Kamu gak akan bahagia dalam karir yang seperti itu. Tapi ketika kamu menggunakan kemampuanmu, menggunakan kekreativitasanmu, kamu akan mempunyai karir yang sangat memuaskan, karir yang membuatmu bahagia. Yeah, I think that's all. Aku merasa di sini banyak yang empath, orang yang empatetik, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Merasa seperti itu sangat kuat untuk energinya. Mungkin beberapa di antara kalian punya bakat tadi, clairsentience. And yeah, next kita lanjut ke romance card. Jadi kalian dapat 4 kartu romance. Worth waiting for. Give your relationship a chance. Very soon. Getting to know each other. Jadi aku merasa ada beberapa di antara kalian yang masih belum bisa move on dari mantan kalian. Kenapa? Karena dari reading tadi pun aku udah bisa membaca bahwa kalian adalah seseorang yang benar-benar sensitif. Hati kalian tuh benar-benar ibaratkan apa ya, bisa merasakan lebih dalam daripada orang lain. Jadi ketika kamu, misal nih, memang kamu tuh susah jatuh cinta, tapi ketika kamu jatuh cinta, kamu tuh susah move on gitu. Karena susah banget untuk kamu membuka hati kamu, dan ketika kamu membuka hatimu di sini, kamu tuh mungkin pernah tersakiti oleh mantan. Jadi ya intinya dengan segala kesensitivitasan kamu, jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Berikanlah hubungan yang baru tuh kesempatan gitu. Karena ketika kamu terus mensabotase dirimu, terus membatasi dirimu dengan pengalaman lama, dengan orang lama, kamu gak akan bisa menemukan, mengenal, dan mengeksplorasi orang baru yang akan hadir dalam hidup kalian. Karena aku merasa di sini bahwa akan ada seseorang yang datang dengan sangat cepat, dalam waktu yang dekat di sini, dimana ketika kamu bertemu dengan orang itu, kalian akan mengenal satu sama lain. Meskipun aku merasa bahwa dari pengalaman pahit kalian, dari trauma kalian
kalian mungkin gak akan terbuka dengan cepat ya, tapi dengan orang ini kalian akan bisa kayak mengenal satu sama lain gitu. Kalian akan belajar untuk mulai terbuka terhadap dia. Dan percayalah, tetap optimis aja, karena orang yang datang ini worth waiting for. Orang ini adalah seseorang yang patut untuk ditunggu. Jadi kalian gak usah galau, karena orang ini memang semoga menjadi jodoh kalian, menjadi seseorang yang memang ditakdirkan untuk kalian. Next, kita masuk ke past life. Masuk ke next oracle. The earth, trees, trust, and faith, Atlantis. What I told you. The earth. Kamu adalah seseorang yang kreatif. Kamu tuh banyak menggunakan inspirasimu karena kamu adalah seseorang yang dreamy. Kamu punya imajinasi yang sangat luas. Dan aku merasa mungkin ada beberapa di antara kalian yang suka nyanyi, suka gambar. Intinya menggunakan seni dalam kehidupan kalian. You love art. Dan yang seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian memang menyukai hal-hal kreatif, coba deh, mulai gak apa-apa, sampingan aja, mulai kembangin hobi kamu, karena disinilah kamu akan bersinar, karena potensi kamu yang paling terang akan ada di bidang kreativitas. Jadi untuk kamu yang mungkin kerjaannya kayak kerja mungkin ya di kantoran, atau kerja yang intinya pakai tenaga lah, pakai fisik, it's gonna bother you. Itu susah untuk kamu, karena kamu mainnya ke hati. Jadi ya susah. I mean gak susah sih, tapi kayak apa ya, gak akan membuat kamu bahagia sebahagia ketika kamu menggunakan hal yang benar-benar kamu cintai, hal-hal yang mengundang kreativitas kamu. Next, trees. Jadi aku merasa bahwa kalian pun menyukai alam ya. Banyak di antara kalian yang suka kayak berada di bawah pohon, kayak melihat gunung gitu, kayak berada di kebun bunga. Intinya kalian suka sama alam, aku merasa kayak gitu. Dan mungkin terkadang bahwa kalian tuh kayak apa ya, mendapatkan banyak inspirasi dari alam. Mungkin kayak ketika kalian menatap langit, and you get that inspiration, kamu dapat inspirasi itu. And next, trust and faith. What I told you. Dari awal aku udah merasa bahwa ada seseorang di sini, ada beberapa orang di sini yang memang udah kenal dengan spirituality, atau memang jalan kalian ada di jalan spiritual. Kalau enggak, kalau kalian nggak tahu tentang spirituality, kalian mungkin seseorang yang memang beragamis, dimana akhirnya kalian benar-benar sopan gitu kan, baik, tenang pembawaannya, karena kalian tuh adalah sosok yang aku rasa kayak agama kalian tuh baik. Kalau misalkan kalian Kristen, kalian adalah penganut agama yang taat, sering rajin ke gereja dan sebagainya. Kalau yang Islam rajin sholat, ya seperti itulah intinya. And next, Atlantis. Mungkin di masa lalu kalian ada beberapa di antara kalian yang berasal dari Atlantis. But like aku bilang tadi, di sini ada gambar Putri Duyung, Ace of Cups. Jadi aku merasa memang kalian tuh pernah mungkin ya dulu hidup di zaman Atlantis. Apalagi percaya apa nggak percaya, kan ada teorinya yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah dulunya Atlantis. Jadi we don't know. Barangkali iya kan, sehingga kalian tuh memang benar-benar merasa hal yang dengan sangat dalam. Lihat kalau lumba-lumba itu, ikan-ikan itu kan mirip banget kayak gambar Putri Duyung ini, dimana mereka menyelami lautan. Lautan adalah perasaan, emosi, dimana ya menunjukkan bahwa kalian adalah sosok yang sangat peka terhadap emosi. Kalian juga orangnya sangat intuitif di sini, you know. Jadi ya, Atlantis. Next, untuk kamu ada 3 kartu oracle, pesan-pesan penutup untuk kamu yang pilih pile 2. Jadi ada 3 kartu oracle di sini. Success in transformation. You are epic and overthinking can spoil the magic. So, success in transformation. Dengan ada kartu The Star di sini tadi yang muncul untuk kamu.
I can feel that bahwa kamu bisa kok berubah, kamu bisa bertransformasi di sini untuk mengubah hal yang mungkin hanya ada di pikiran kamu menjadi kenyataan di sini. Jadi manifestasikan adalah atau kayak apa ya? Cobalah untuk berdoa, berusaha agar kamu bisa mewujudkan mimpimu. Next, you are epic. Yes, kamu epic. Kamu tuh unik. Kamu ya kamu. Nobody compares to you. Gak ada orang yang kayak kamu. Jadi saran untuk kamu adalah terima segala keunikan kamu, terima segala kelebihan dan kekurangan kamu. Karena kamu adalah orang yang unik dan kamu punya bakat dan gak semua orang kayak kamu. So yeah, embrace yourself, love yourself, cintai dirimu sendiri, peluklah dirimu sendiri. Karena siapa lagi sih yang akan support kita kalau bukan diri kita sendiri? Bahkan kayak aku pun, you know, like it's kinda hard. Jujur aja kayak ya mungkin entah dari keluarga nih, kakak sama kawan tuh ya kayak ada yang menganggap aku mungkin sedikit aneh gitu kan, main tarot dan sebagainya. But I don't care, like, because aku merasa bahwa aku punya bakat, aku punya keunikan, so I embrace myself, I love myself, no matter what other people think. Gak peduli sih apa yang orang lain pikirkan tentang aku, I just keep going, aku hanya terus melangkah, I don't care. Mungkin kalau kalian yang tahu tentang spirituality, kalian punya panggilan untuk mungkin kayak men-share pengetahuan kalian, just do it. Karena percayalah bahwa semesta akan mendukung kalian. They love you so much. And terakhir, overthinking can spell the magic. Dengan kartu The Moon, Eight of Cups, and Seven of Cups yang muncul di sini, and juga Ten of Wands and Nine of Wands. Mungkin kalian akhir-akhir ini atau mungkin tanpa kalian sadari, kalian tuh mempunyai perasaan kayak overthinking, curiga terhadap orang lain. Ya, saran untuk kalian, overthinking itu dapat melunturkan magic gitu, kayak melemahkan magic. So, jangan overthinking, just let it flow, you know. Jadi gak usah overthinking lagi untuk kamu, karena kamu adalah sosok yang sangat epic, kamu adalah sosok yang kreatif, cerdas. So, kamu harus lebih bisa memeluk dan mengakui sisi-sisi positif kamu. Yet, aku tahu semua orang tuh gak sempurna, pasti ada kayak minusnya dari semua orang. So, gak usah minder lagi untuk kamu, gak usah overthinking, just enjoy your life. Okay, thank you Pile 2 untuk watching, untuk nonton video ini. Aku harap kalian suka video ini, dan please like, subscribe, and comment. Jika kalian punya saran, curhat, atau apapun itu, just comment. Aku suka banget soalnya bacain komen-komen kalian. I love that so much. And yeah, maaf kalau kadang-kadang aku tuh kayak slang ke Inggris, karena itu refleks aja sih, kayak otomatis aja, tiba-tiba aja aku kayak ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Jadi aku mohon maklum aja. But after itu kan aku langsung translate kan, jadi aku harap kalian tetap paham maksud aku. And yeah, see you in my next video. Hey, hello Pile 3 yang milih King of Pentacles. How are you? I hope you are good. Aku harap kalian baik-baik aja. So, today's video aku akan menjelaskan reading kalian tentang siapa diri kalian sebenarnya, who truly you are. So jadi kalian dapat banyak banget kartu tarot. Jadi kartunya tuh kayak loncat aja gitu, dan banyak banget di sini. Ada 14 kartu tarot untuk kalian. King of Pentacles, Death, Three of Pentacles, the Moon, the Sun, Ace of Swords, Queen of Cups, Two of Cups, Five of Swords, Four of Swords, Queen of Pentacles, Eight of Pentacles, Page of Swords, and Two of Pentacles. Oh my god, Pile 3. Jadi aku merasa sih kayak
di sini sih pilenya lebih ke arah work oriented, financial oriented, career oriented. Banyak di antara kalian yang mungkin memang kalau kayak yang di pile 1 tadi kan mereka kayak lebih adventurous, lebih suka kayak mengeksplor hal baru. Jiwanya tuh kayak masih jiwa yang muda gitu, seseorang yang belum accomplish banyak hal. Dan next, yang kedua tuh kayak lebih ke arah spiritual, intuitif, perasaannya yang lebih peka. Nah, kalau untuk pile kalian, aku lebih merasa, woi, ini sih energinya udah keren banget. Aku merasa kebanyakan dari kalian mungkin hidupnya sudah stabil. Kalau dari usia mungkin udah beberapa di antara yang nonton ini sudah dewasa. I mean, pekerjaan juga udah punya, sumber penghasilan tetap sudah punya, kebahagiaan tentang diri sendiri pun punya. Dan oh my god, lengkap banget sih. Jadi kalian adalah seseorang yang cepat dalam bertransformasi. Aku merasa bahwa kalian adalah seseorang yang transformatif, suka mengubah hal yang mungkin gak baik menjadi yang baik. Kalian pun mampu, misal transformasi kayak ulat yang awalnya jadi ulat gitu kan, makan terus tidur gitu kan, lama-lama dia jadi apa? Kepompong. Habis jadi kepompong, dia bertransformasi sebagai menjadi kupu-kupu. And that's just like you. Kalian adalah tipe-tipe orang yang kayak gini. Karena aku merasa bahwa sebelumnya mungkin di hidup kalian, mungkin di masa muda kalian tuh hidupnya susah, mohon maaf kekurangan. Jadi kalian tuh sangat bagus, sangat bisa dalam bertransformasi mengubah hal yang tidak baik menjadi hal yang positif sekali. Dan kalian juga adalah seseorang yang suka merencanakan banyak hal dalam hidup kalian. Kalian, ya, aku merasa kayak dari 3 ini kayak Three of Pentacles, keluarga, keuangan, satunya lagi kesehatan. Mungkin kalian udah berusaha selama ini menjaga ketiga hal tersebut. Dan aku juga merasa bahwa kamu adalah seseorang yang intuitif. Kamu terkadang tuh tanpa kalian sadari, kalian tuh mendengarkan kata hati kalian. And meskipun kayak gitu, aku merasa bahwa kalian tuh adalah seseorang yang menggunakan intuisi itu dengan baik, seseorang yang merasa bahagia gitu. Kamu mencintai dirimu apa adanya, kamu bahagia dengan menjadi dirimu sendiri. And juga yes, kamu adalah seseorang yang terkadang juga bisa mengambil keputusan yang tegas di sini. Tapi selain menjadi seseorang yang tegas, kamu juga mempunyai jiwa pemimpin. Kamu ingin membuka sesuatu hal baru, membuka lembaran baru dalam hidupmu. Aku merasa seperti itu. And banyak sekali kartu di sini yang menunjukkan di mana kamu itu sedang menyeimbangkan hidup kamu. Meskipun mungkin kayak dari penglihatan orang lain, kamu tuh udah sukses secara finansial, itu udah keren, tapi kamu tuh kayak masih terus berusaha untuk naik tingkat. Kamu pengen menjadi seseorang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang benar-benar bebas finansial, menjadi orang yang membangun empire, membangun usaha mereka sendiri di sini. Tapi dengan adanya 5 of Swords, 4 of Swords, aku merasa bahwa kamu adalah seseorang yang terkadang tuh bisa terbawa perasaan pikiran kamu gitu, bisa terbawa emosi karena hanya di dalam pikiran kamu. Jadi sarannya untuk kamu adalah di sini, kalau udah capek, kalau udah apa-apa ya istirahat, nggak usah dilanjut lagi, nggak usah lanjut kerja lagi gitu. Intinya untuk kamu, aku merasa bahwa hidupmu tuh udah seimbang deh. Dari segi material, kamu udah mungkin bebas finansial. Kalau yang belum mungkin udah dapat pekerjaan tetap, udah bagus. And kamu juga intuisinya jalan, kamu juga orangnya have fun, bahagia. Selain itu juga
yeah, everything is just positive. Semua di sini adalah hal-hal yang positif. Jadi aku suka banget di sini. Intinya kalau ada apa-apa, istirahat aja, tenangin pikiran kamu. That's all for the tarot. Itu aja untuk tarotnya. Next kita punya relationship card. Kalian dapat 3 kartu: wedding, honeymoon, and heart to heart conversation. Yes, aku merasa bahwa seperti yang aku sebutkan tadi, mungkin orang yang attract sama PL ini adalah seseorang yang memang sudah independen, seseorang yang memang sudah kayak mempunyai penghasilan yang tetap. Kalau mungkin kalian punya bisnis sendiri juga, bisnisnya udah jalan. Jadi kalau aku bisa bilang, kalian tuh adalah sosok yang udah sukses dalam hidup ini. Dan juga dengan adanya wedding, honeymoon, mungkin ya memang kalian sudah menikah, kalian sudah lebih dewasa, kalian sudah menikah gitu kan. Kalau enggak, mungkin kalau kalian yang masih single nonton ini, mungkin dalam waktu dekat kalian akan menikah, atau mungkin ketika kalian sudah bisa menggapai kebebasan finansial kalian mempunyai keinginan untuk menikah. That's yeah. Dan juga honeymoon. Kayaknya kalian tipe orang yang romantis deh. Kalau misalkan nanti kalian menikah pun, kalian akan membawa pasangan kalian ke tempat yang indah. Asli, aku merasa kayak gitu sih. And next, heart to heart conversation. Ya, yang seperti yang aku bilang tadi, kalau ada apa-apa tuh istirahat dulu. Karena apa? Kalau misalkan kalian sedang banyak pikiran, terus kalian tuh kayak paksa gitu kan mengerjakan banyak hal gitu kan, nanti takutnya kalian tuh kayak nangis sendiri gitu, atau bisa emosional jatuhnya. Jadi di sini, honestly discuss your feelings with each other. Dengan jujur diskusikan perasaan kamu dengan orang yang kamu cintai. Jadi jujur aja sama pasangan kamu. Kalau mungkin misalkan pasangan kamu melakukan sesuatu hal yang mungkin kamu gak suka, jujur aja, cerita aja. Oke? And next kita punya past life, Greco-Roman, forgiveness, and scribe or writer. I can feel that. Dari kartu-kartu yang muncul, kartunya elegan, bagus, kartunya juga banyak tentang karir, tentang kehidupan gitu ya, general. Dan kamu juga aku rasa udah sukses. Jadi mungkin dulu kamu pernah tinggal di Greco-Roman ya, dimana di sana kan menyimpan banyak kultur, budayanya sudah lebih maju daripada di Indonesia mungkin ya, untuk zaman itu kali ya. So itulah sebabnya kenapa kamu mempunyai ide-ide yang inovatif. Kamu juga orangnya suka hal-hal yang indah, mewah, elegan, bagus. It's you. Next, forgiveness, memaafkan. Mungkin salah satu pelajaran hidup kamu saat ini adalah tentang memaafkan orang lain. Mungkin kamu adalah orang yang sudah menurutku mencapai top leader, kayak bener-bener udah keren, kamu udah sukses. Jadi mungkin kamu akan bersifat kayak punya tendensi sifat yang perfeksionis gitu, atau mungkin ketika kamu sudah berada di atas kan, kamu mungkin kayak terlalu menggampangkan bawahan kamu. You shouldn't be like that. Atau mungkin ketika kamu nanti jadi bos, kamu karyawan kamu kurang bagus, jadi maafin aja. Intinya mungkin pelajaran yang paling penting dalam hidup kamu saat ini adalah tentang memaafkan orang lain. Karena kalau kalian lihat sih, habis memaafkan apa? Lihat sih, kayak burungnya tuh terbang bebas banget dan bahagia. So kalau ada apa-apa, perasaan negatif, lepasin aja, maafkan saja. Karena dengan kamu mengangkat beban hidup kamu, mengangkat itu, kamu akan menjadi seseorang yang terbebas, and that's beautiful. And scribe or writer, mungkin ada beberapa di antara kalian yang suka menulis,
membuat buku, membuat novel, menulis puisi. It's kind of relating. You are very creative. Kamu sangat kreatif. Jadi, ya, kembangkanlah sisi kreatifmu juga. Kalau dalam karir kamu udah nyaman dalam perusahaan dan ya gaji kamu oke, dan ya seperti itulah. It's okay. It's good. Everything is good, you know. Everything is okay. Okay, and the last for you is Oracle card. Jadi kita dapat 4 kartu Oracle. Jadi pertama, Prosperity Sister are happiness and joy, in flow with money, fill your cups with sacred giggles, and fierce serenity. Nah, what I told you. Jadi aku merasa kayak bahwa mungkin beberapa orang yang pilih PL ini hidupnya berat di awal. Mungkin masa kecil kalian tuh gak sebahagia kalian saat ini. Jadi itulah kenapa kalian tuh kayak aku merasa bahwa saat ini adalah dimana ketika kalian tuh sudah menikmati hasil dari semua kerja keras kalian dari kecil gitu. So ya, di sini tuh menyatakan bahwa kamu adalah orang yang sudah berkecukupan, prosperity lies ahead, you know, like. Jadi ada juga beberapa kartu di sini yang menunjukkan tentang pentingnya tetap menjaga inner child, pentingnya untuk tetap bersifat receh. Receh kayak ada hal kecil kita have fun, itu ketawa. Dan juga ya, ketika kamu sudah bisa menyelaraskan keseimbangan hidup kamu, yang kayak di kartu tadi kan banyak tuh, ada Two of Pentacles, ada Two of Cups. Jadi aku merasa bahwa kalian sedang dalam misi untuk menyeimbangkan hidup kamu. Meskipun kalau aku lihat kalian udah cukup sukses, dan ya secara keuangan juga bagus, kalian akan sealiran dengan uang. Uang akan datang sendiri ke kalian. Fill your cups with sacred giggles. Ya, enjoy your life. Tertawalah. It doesn't matter what other people think about you. That's so good. Karena seperti yang kartu pertama tadi bilang, bahwa sahabatnya atau saudara perempuannya dari kelimpahan, kemakmuran, kesuksesan adalah kebahagiaan dan enjoy. Kayak joy, kebahagiaan juga. Jadi penuhilah hidupmu dengan kebahagiaan. That's okay. Jadilah orang yang mudah tersenyum, mudah tertawa. Because everything is beautiful if you can take a look on it. Semuanya tuh akan terlihat cantik kalau kamu benar-benar melihat hal-hal yang mungkin bagi orang lain tuh nggak bagus. Cuman intinya ya, you can see what other people cannot see. And terakhir, pure serenity. Beranilah untuk menjadi dirimu sendiri. Beranilah untuk mengekspresikan dan menunjukkan kepada dunia bahwa kamu tuh keren. You are good enough. You are really good. Jadilah orang yang berani ambil resiko. Mungkin kayak yang tadi aku bilang kan, kebanyakan yang pilih PL ini tuh mungkin orang yang sudah sukses, sudah dewasa, udah mapan, udah menikah. Kalau untuk kalian yang masih single, jomblo, berdoa aja semoga masa depan kalian akan seperti itu. Because reading ini sangat positif, energinya bagus banget. And yeah, I hope you like this video. If you like, please like, subscribe, and comment. Entah mau curhat atau mau request video, I love it so much. So yeah, see you in my next video.